feedback dari teman-teman terkait pada budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita khususnya nih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Selika Parusdini. Mohon maaf kalau agak typo ya, karena ini preparationnya lumayan singkat. CGP Angkatan 11, jadi ini 11 bukan 2 ya Bapak Ibu. CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Kali ini saya akan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif yang bisa kita lakukan di SMK kita. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu atau kita tahu dulu ya apa sih budaya positif itu. Budaya positif adalah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter. Dan pada akhirnya menjadi karakter berarti ada tujuan akhir pada pembentukan nilai kebajikan yang dibentuk. Atau ciri khas dari sekolah atau komunitas atau lembaga. Jadi adanya ciri khas dari karakter itu, dari budaya positif itu tujuannya adalah nilai-nilai karakter yang positif itu bisa mencerminkan lembaga itu atau bisa disebut mewujudkan gambaran dari lembaga tersebut. Kalau kita SMK 6 berarti nanti apa sih ciri khas dari SMK 6? Oh ternyata budaya 3S misal. Berarti itu ada karakter yang sudah menjadi ciri khas dari komunitas atau lembaga. Oke. Budaya positif dari yang saya pelajari di modul 1.4, yang pertama adalah kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Kalau yang pertama kesepakatan kelas, saya kira Bapak Ibu sudah melaksanakan di dalam kelas. Contohnya ada kesepakatan kelas itu misalnya adalah pembagian piket kelas, atau kesepakatan kelas anak mengumpulkan tugas dengan on time, itu juga masuk kesepakatan kelas. Atau tidak boleh menggunakan alat komunikasi kecuali pada saat tertentu, pada proyek tertentu, itu juga masuknya ke dalam kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah ini kontrol antara guru kepada murid maupun murid dengan murid terkait pada 5 posisi kontrol itu. Kemudian lagi yang ketiga adalah pada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nanti kita diskusi bersama bagaimana cara penerapan motivasi, menghilangkan hukuman, dan lebih banyak penghargaan kepada peserta didik. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti kata pepatah ya, anak yang tumbuh di dalam keluarga penuh cinta, dia ketika masuk ke sekolah, dia fokus belajar. Tapi ketika anak-anak itu di sekolah di rumah kurang perhatian, maka begitu masuk ke sekolah bukan hanya fokus belajar yang dia inginkan, tapi penerimaan dan kasih sayang dari lingkungan sekolah. Ya, di sini sih mungkin gak ada korban ya, pas kecil saya yakin pemenuhan kebutuhan dasar manusianya cukup ya, karena kita kan guru-guru yang kompeten gitu. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia pertama kepercayaan. Percaya adanya kemampuan anak masing-masing itu berbeda-beda. Kemudian kasih sayang. Anak merasa, oh guru itu sayang ke saya, perhatian ke saya. Sayangnya sebagai guru nih maksudnya. Perhatiannya juga sebagai guru. Dan merasa diterima. Apapun passionnya, apapun bentuknya, apapun karakternya bisa diterima dan menghilangkan karakter negatifnya itu dengan pendekatan secara kasih sayang. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan coba praktek segitiga restitusi dalam penanganan kasus pada peserta didik. Makanya di sini saya menggandeng guru BK, guru agama, IPS, dan juga dari tim kurikulum karena saya mau kolaborasi pada segitiga restitusi bagaimana penanganan terhadap kasus siswa. Baik, ada 5 posisi kontrol. Jadi kita refleksi bareng-bareng nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu ini sebagai guru sudah ada di posisi kontrol yang mana gitu. Yang pertama adalah penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya apa ya kalau penghukum? Contohnya misal anak terlambat masuk sekolah, kemudian misal Pak Doni selaku pembina OSIS ngasih hukumannya lari lapangan 70 kali misal. Berarti Pak Doni masih di posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tidak pakai bentakan tapi jelekit. Nah, ini mungkin kita sering tahu tapi
tidak berani mengungkapkan gitu. Jadi pembuat orang merasa bersalah itu biasanya cirinya adalah suaranya lembut, tapi maksud dari suara lembut itu menyakiti peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu pendekatan di mana kita sesuaikan dengan usianya. Kalau misal kita sedang menangani kasus anak-anak SMK, didekati kenapa kok ini itu seperti curhat kepada teman, itu salah satu posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Lah ini yang memonitor atau mengawasi ini biasanya adalah tidak ada kontrol dari dirinya, tapi langsung pada pelaporan. Misal satu orang guru langsung melaporkan kepada BK salah satu muridnya sukanya mojok di kantin terus, tapi beliau sendiri tidak ada posisi kontrol, tapi hanya mengawasi dan terus mengadukan kepada BK atau wali kelas. Itu berarti dia di posisinya pemantau. Yang kelima, ini yang diharapkan dari posisi kontrol dari masing-masing guru, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan terhadap perilakunya, mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kalau sudah sampai di posisi kontrol manager, kita nggak cuma dengerin masalah murid, tapi juga bersama-sama mencari solusi dan tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Saya pikir kalau ini BK sudah sampai di manajer ya, tahap manajer, karena para bapak ibu guru BK kan biasanya memberikan solusi pada masalah anak. Lah kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, dominasi kita itu ada di posisi yang keberapa bapak ibu? 1, 2, 3, 4 atau 5? 5, oke, bagus. Berarti kalau kita sudah di posisi manajer atau responnya adalah kita sudah memberikan solusi pada anak dan menginginkan anak itu, memotivasi anak itu agar lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahannya lagi, itu berarti kita sudah masuk kepada posisi manajer. Kayaknya kalau di era sekarang nggak ada posisi penghukum ataupun orang merasa bersalah ya, karena itu kan era-era kolonialisme gitu. Kalau sekarang paling nggak kita paling minim di posisi teman, syukur bisa di manajer. Tapi kalau pemantau pun itu tidak memberikan solusi, karena hanya mengadukan permasalahan murid tanpa memberikan solusi. Oke. Nah, apa dampaknya bagi anak? Penghukum menunjukkan atau menyakiti atau menyindir. Oh, iki misalnya kabur sekolah kelas, itu namanya penghukum atau dengan cara menyindir. Membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Contohnya adalah misal, ya Allah nak, gara-gara kamu loh ibu dipanggil kepala sekolah terus, mesti mergo kamu, mesti loh. Misal, itu kita nggak merasa marahi, tapi anak merasa bersalah dengan respon kita yang lembut. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Oh ya wis gampang, namanya anak muda gampang. Itu berarti posisi teman, belum sampai ke solusi. Kadang di posisi teman itu emang kontrolnya positif, tapi keseganan murid kepada guru belum terbentuk di posisi teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya ini posisi kontrol pemantau itu ada di poin-poin tertentu. Misal guru yang ada di pintu gerbang memantau, oh anak itu hari ini Senin pakai putih. Tapi kalau sampai dengan mengajukan pertanyaan, nah kenapa pakai sepatu putih? Ini kan hari Senin. Iya bu, kebetulan sepatu hitam saya basah. Tapi kamu sudah tahu aturannya kan di SMK 6 kalau hari Senin menggunakan apa? Tahu ibu. Konsekuensinya kamu sudah tahu nak, kalau menggunakan sepatu putih. Tahu bu, nanti sepatunya dikumpulkan di BK, pulang sekolah diambil lagi. Oke, berarti kamu sudah tahu pengembalian pada identitas dirinya. Jadi anak itu mengingat bahwa oh saya seperti ini karena apa yang saya lakukan, bukan karena disalahkan. Ngerti ngono, oh, sepatu putih ngerti Senin apa aja nih gitu. Itu berarti belum kepada tahap manajer gitu. Oke, ini contoh kata-katanya.
Nah, kita refleksi ya, mana kata, kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak bikin proyek IPAS, misal, saya tidak akan memberi nilai kamu nggak akan naik, misal, itu berarti di posisi penghukum. Atau posisi pembuat rasa bersalah, kamu sudah bikin Pak Wildan kecewa karena proyekmu tidak dibuat. Itu yang menyebabkan saya malas nginput nilaimu, misal. Jadi omongannya halus tapi membuat anak merasa bersalah. Kemudian teman, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya udah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini proyeknya gimana Pak Wildan? Oke, sampai situ aja, nanti Pak Wildan bantuin. Itu berarti hanya di posisi sebagai teman, tapi keberlanjutan karakternya belum ada. Pemantau. Nah ini biasanya langsung ditanyakan langsung, kamu tahu nggak pakai putih nanti diapain, tahu nggak? Nanti tak laporin loh ke kamu, tak maju ke ibu kepala sekolah loh. Itu berarti pemantau aja. Tapi kalau sampai ke manajer, nah kita lihat di kata-katanya emang agak banyak Bapak Ibu, karena ini dalam bentuk pengembalian identitas pada peserta didik. Nah, kita sebutkan pada kesepakatan awal. Jadi kita tahu kamu masuk SMK 6 tahu toh kalau hari Senin pakainya sepatu apa misal. Ya Bu, saya tahu lah. Kenapa masih pakai putih nak? Gitu dan lain sebagainya sampai dengan Bapak Ibu meningkatkan identitasnya. Oke, nggak apa-apa. Pernah salah itu boleh dalam hidup, tapi jangan diulangi kembali. Belajar dari kesalahan itu maksudnya memotivasi pada bentuk manajer. Ini paling ahli di sini tetap BK ini, udah sampai situ ya. Hasilnya adalah ketika penghukum, anak tidak patuh tapi cenderung pada pemberontak pendendam. Saya kemarin lihat berita anak kelas 9 SMP menendang gurunya sampai babak belur di bagian-bagian vital karena dia merasa sering dihukum oleh gurunya. Jadi berontaknya itu dengan cara memukuli gurunya sepulang sekolah. Ngeri ya. Tapi kalau di SMK kita sih nggak ada. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ini yang biasanya hanya karena dia takut disalahkan, maka dia mencari alasan untuk berbohong. Yang ketiga, teman ketergantungan. Tadi kalau Pak Wildan menyarankan pada anaknya, udah sampai situ aja, nanti Pak Wildan bantuin. Pasti besoknya proyek gitu. Gak apa-apa, nanti kalau nggak selesai juga Pak Wildan mau bantuin. Itu namanya ketergantungan. Kemudian pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Kalau pas nggak nemu ya enggak. Kalau pas dia lagi ngicek kok nemu ya baru. Itu namanya menyesuaikan bila diawasi. Kemudian menguatkan watak atau karakter itu di manajerial. Jadi kita menerapkan pada anak bahwa berbuat salah itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah solusi ketika kamu sudah melakukan kesalahan. Gitu aja. Murid berkata, dampak pada murid mengulangi kesalahan yang berulang kali dan menjadi agresif. Kemudian kalau yang merasa bersalah, anak merasa dirinya nggak berarti. Aku di mata Bu Amalia salah terus, kayaknya emang aku nggak ada apa-apanya. Tidak ada berartinya untuk Bu Amalia misal, karena terus-terusan disalahkan walaupun dengan tone nada yang lembut misal. Kemudian yang teman tergantung dan tidak mandiri, tidak bisa memutuskan sesuatu. Kita tahu generasi Z saat ini, krisisnya adalah pada pengambilan keputusan yang tidak bisa pasti, alias labil. Untung di sini nggak ada generasi Z ya, ada ya, ada. Ya, itu adalah pada ketergantungan dan tidak bisa mengambil keputusan. Terus yang selanjutnya adalah pada pemantau menitik beratkan pada dampak dirinya sendiri atau pada hadiah. Aku kalau ada Bu Evi pura-pura rajin biar dipuji. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena Bu Evi pemantau, dia merasa dirinya dipantau terus oleh Bu Evi. Kemudian kalau sampai manajer itu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Menstimulus, misal Bu Amanah, iya nak, nggak apa-apa, besok lagi jadi ulangi, besok lebih semangat lagi belajarnya, hafalannya lebih oke lagi. Kalau bingung ke Bu Ama aja, langsung ke kantor. Kalau ada yang kebingungan misal ya, itu berarti mengevaluasi diri menjadi karakter yang lebih baik.
Nah, dari dampak ini kita bisa refleksi kira-kira kita di bagian mana itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Oke. Kemudian apa keterkaitannya pada kualitas antara guru dan murid? Yang pertama adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi sebagai penghukum, gak ada perasaan apapun murid terhadap guru selain kebencian. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, namun murid sendiri tidak berani jujur kepada guru atau lebih baik bohong daripada saya disalahkan. Yang paling akhir aja di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas karena merasa keberadaannya itu dihargai dan merasa diterima oleh gurunya, serta guru pasti memberikan solusi atas permasalahan murid. Itu sebenarnya itu tadi 5 posisi kontrol. Jadi mana yang akan kita wujudkan? Tentunya di 5 posisi kontrol ini berarti kontrol di manajer. Gimana caranya ketika kita menangani pada peserta didik, kita memberikan solusi dan pembentukan karakter yang lebih baik. Saya pikir kalau di SMK 6 itu sudah masuk ke manajer. Terbukti kalau anak-anak pagi terlambat, bentuknya adalah penghafalan Asmaul Husna. Berarti ada perubahan nilai karakter. Selain itu menghafal 5 surat pendek nih katanya kalau pagi, berarti masuk ke manajernya. Kenapa? Karena ada perubahan dampak positif walaupun mereka melakukan kesalahan, yaitu terlambat masuk sekolah. Masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu, ini yang nanti akan saya inginkan adalah Bapak Ibu mencoba menerapkan pada segitiga restitusi antar teman gitu. Kalau Bu Amanah berarti nanti sama Sally nggak apa-apa kan, dua-dua atau satu jadi murid, satu jadi guru. Mungkin kalau Pak Doni nanti Pak Wildan jadi murid, Pak Doni udah biasa karena biasa konseling anaknya. Berarti nanti Pak Doni jadi siswa yang bermasalah, Pak Wildan yang merestitusi. Kemudian gimana cara restitusinya? Yaitu menanyakan dulu alasan anak melakukan kesalahan. Kemudian menstabilkan identitas dengan cara mengingat pada tujuan anak itu, kebaikan anak itu yang bisa ditingkatkan, potensi-potensi anak. Yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Jangan mengulangi, namun dengan perubahan yang positif. Kembali ke karakter yang baik. Gitu nih Bapak Ibu. Langsung aja, karena ini dari tadi teori, saya pengen ngajak teman-teman langsung ke praktek restitusinya di kasus pertama. Kasus pertama, guru bimbingan konseling Madrasah Sanawiyah Negeri MTS 3 mengatakan siswa MTS 3 Tanah Bumbu yang ketahuan merokok. Jadi saya sesuaikan dengan biasanya anak-anak itu pelanggarannya pada bidang apa gitu. Baik yang kedapatan di luar madrasah ataupun di luar daerah sekalipun akan diberikan sanksi oleh madrasah. Menurut Sopan ini selaku guru BK, sudah BK namanya Sopan, nah subhanallah ya, yang menangani untuk siswa loh kok kelas 10, kelas 9. Setiap pelanggaran apapun bentuknya sudah tentu akan menerima sanksi sebagai konsekuensi dari tata tertib yang diberlakukan. Peraturan dan tata tertib yang ada di MTS 3 memang dibuat untuk memberikan penjagaan dan pemeliharaan serta keselamatan bagi seluruh peserta didik. Oleh sebab itu, bagi peserta didik yang ketahuan ataupun terindikasi dalam pelanggaran, maka pihak madrasah akan melakukan penertiban dengan memanggil siswa yang bersangkutan. Sekarang, bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan memanggil siswa bersangkutan dengan cara restitusi segitiga tadi? Berarti awalnya Bapak Ibu menanyakan ke siswa kenapa merokok, betul tak? Nah, kemudian lagi pengembalian identitas. Kamu sebagai siswa kira-kira benar nggak kalau merokok di sekolah? Harusnya siswa seperti apa, bla 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 bla. Siswanya menjelaskan. Kemudian validasi yang salah. Gak apa-apa kali ini ngerokok, melakukan kesalahan, tapi Bapak harap jangan sampai diulangi kembali. Karena pertama, merokok melanggar ketertiban, yang kedua tidak bagus untuk kesehatan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini, Nak? Berarti ada pengembalian validasi yang salah.
solusinya seperti itu. Gitu nih Bapak Ibu, bisa? Ya, coba. Saya pengen lihat deh contoh misal dari Pak Nopan dan Pak Marcel. Misal Pak Marcel ini siswa yang merokok ya, walaupun Pak Marcel nggak merokok, tapi kan barangkali jadi siswa yang merokok. Oke, gimana ya Pak Pak Nopan? Caranya restitusi tadi ke Pak Marcel gimana? Gurunya Pak Novan. Lah, ini kan memanggil siswanya kan Pak Marcel. Pak Marcel itu anak TS yang ketahuan merokok itu tadi. Merokok gitu. Coba Pak, gimana ya caranya pertama? Ya. Kalau Pak Marcel kan habis ketahuan merokok biasanya merasa bersalah kan? Nah, berarti menundukkan kepalanya. Tunduk. Nah itu guru BK kamu loh, Pak Sopan namanya. Coba Pak Nopan dan terus. Mana ya mic-nya? Oh iya benar. Rasa bersalah. Iya. Marcel, kamu tadi merokok ya? Ya lihat sendiri. Iya Pak Novan. Pak Sopan. Oh Pak Sopan. Iya Pak Sopan. Kenapa merokok? Karena lidah saya kecut Pak Sopan. Oh begitu. Kalau kecut itu, Apa solusinya Pak? ya merokok itu kan bahaya bagi kesehatan, merusak paru-paru. Nah, jadi ganti dengan yang lain ya. Ini saya kasih permen saja. Oh iya sangat membantu Pak Sopan supaya tidak kecut. Iya. Ya lain kali kalau merokok jangan merokok di sekolah ya. Iya Pak Sopan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Iya bagus nak. Sekarang masuk ke kelasnya ya. Iya Pak Sopan. Iya, walaupun ini mungkin karena tempat sendiri ya. Jadi alasannya anak MTS ini ngerokok karena apa tadi? Kecut. Nah, terus solusinya dari Pak Sopan dikasih permen. Nah, terus restitusinya pada pengembangan identitas jangan lagi. Tapi mungkin tadi masih kurang di penguatan karakter dia sebagai peserta didik. Hanya ngasih tahu jangan ngerokok di sekolah. Padahal anak-anak sekarang, oh berarti jangan di sekolah. Di depan sekolah boleh tuh gitu ya. Oke, gitu ya. Masuk ke restitusi praktek yang kedua. Ini Bui, mungkin nanti Bu ya, yang praktek Bu ya. Oh, nanti yang merokok dulu langsung ke Pak Wildan dulu biar adil, Pak Wildan dan Pak Doni. Monggo, coba restitusinya seperti apa? Muridnya Pak Doni boleh Pak? Iya. Oke, silakan. Ada Mas Doni, kok sepertinya ada aroma-aroma yang terbakar gitu, kayak aroma rokok. Iya Pak, iya. Kamu habis ngerokok ya? Iya, mohon maaf Pak, tadi ngerokok di kamar mandi. Oh, kamu merokok di kamar mandi? Iya, sama teman Pak, cewek. Apa? Kira-kira kalau merokok itu dampaknya seperti apa ya bagi kesehatan Mas Doni? Pertama merusak kantong Pak, merusak paru-paru, hati, jadi kita nggak peka lagi Pak. Berarti kalau begitu ada dampaknya bagi
kesehatan diri kamu sendiri ya kan. Kesehatan Nah, Pak. Iya, betul. itu kesehatannya akan menjadi menurun. Kalau sekarang masih remaja, itu kan kesehatannya masih baik. Nah, Iya. kalau lama-kelamaan sudah punya anak 1, 2, 3, Iya. ya itu akan menjadi turun nanti kesehatannya. Iya, Gitu. turun. Jadi makasih Pak atas Iya. sarannya. Terus kemudian kira-kira menurut Mas Doni ini Iya. peraturan di SMK 6 apakah diizinkan ya untuk merokok di sekolah? Tidak Pak. Yang setahu saya itu saya sudah tanda tangan materai Pak. Yaitu tidak boleh merokok di dalam sekolah dan akan dikenakan sanksi. Baik, Iya, ya. siapa? Berarti kalau begitu ini konsekuensinya apa ini Mas Doni? Saya siap untuk menerima sanksi dari sekolahan dan siap menjalaninya Pak. Baik, ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena Pak, banyak di sini Pak. Ya, baik itu dari diri sendiri maupun karena orang lain, ya itu manusiawi ya Mas Doni ya. Iya. Semua orang berhak untuk salah dan pasti pernah salah. Tapi harapannya saya ke depannya nanti tidak merokok lagi ya. Gitu ya Mas Iya Doni Pak. ya. Untuk solusinya Pak? Untuk solusinya sekarang ya, bisa menyalurkan hobi ke yang lainnya. Misalnya Mas Doni ini kalau saya lihat sepulang sekolah itu mengikuti ekstra basket. Iya Pak, iya. Ketika jam istirahat nanti bisa kegiatan basket saja, itu kan malah justru bisa menambah kesehatan ya. Iya, Nah, iya. jadi seger ya daripada Iya. merokok tadi ya. Nah, gitu ya Mas Doni ya. Iya siap Pak, siap. Saya laksanakan Pak. Pak Wildan sudah sampai solusi ya, berarti menanyakan terus memberikan penguatan bahwa setiap orang itu boleh melakukan kesalahan, yang penting adalah tidak diulangi kembali. Keren. Sepertinya besok ganti Pak Doni guru IPAS, Pak Wildan guru BK. Nah, kayaknya Pak Doni pun jadi siswa bermasalah ini ya, menjiwai sekali. Sangat pengalaman mungkin pas sekolah ya. Kenapa beliau memilih guru BK? Karena ingin memperbaiki diri sendiri, benar. Oke. Kasus yang kedua tentang praktek restitusi. Nah, ini yang terlambat sekolah nih, karena ini depannya Bu Rana, berarti nanti saya minta tolong ke Bu Evi dan Bu Amalia yang mempraktekkan. Bu Ratna menekankan kedisiplinan datang ke sekolah. Ia meminta tidak ada lagi siswa-siswi yang datang terlambat. Tidak ada lagi siswa yang terlambat. Pukul 6.20 semua sudah ada di dalam sekolah. Pukul 6.40 pintu gerbang siap untuk ditutup, ujar Bu Ratna. Sementara itu, pada hari pertama masuk sekolah Senin ini, salah satu petugas keamanan mengatakan bahwa upacara bendera dimulai pukul 6.30. Namun hingga pukul 6.50 masih ada siswa yang baru datang sehingga tidak bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah. Selain mengimbau untuk disiplin datang ke sekolah, Bu Ratna juga mengimbau semua siswa untuk mulai hidup tertib mengelola sampah demi menuju Indonesia bebas sampah pada tujuan akhir. Namun pada penekanan kasus restitusi ini nanti adalah siswa yang bermasalah ya, bukan pada pengolahan sampah ya, tapi ke bagaimana disiplin siswa yang datang terlambat itu menjadi disiplin, datangnya 6.20 sudah ada di sekolah. Boleh monggo untuk Bu Evi dan Bu Amalia, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi siswa, monggo. Oh ya, baik. Bu Ratna, ya. Tadi bapak-bapaknya nggak disuruh Udah berdiri Pak. Bulat nggak mau ngomong. Hengke bohong. Kenapa kamu wajahnya seperti itu, Hengke? Ngos-ngosan. Ini kok berantakan sekali. Ini belum dikancingkan juga. Kenapa, Hengke? Maaf Bu, tadi saya telat Bu. Kenapa terlambat? Gimana? Cerita. Gimana hari ini? Kenapa kok terlambat? Ibu benar mau tahu banget Ibu. Iya Jadi dong. Ibu, tadi saya bangun kesiangan. Jadi terlambat ke sekolah. Soalnya tadi malam nonton sampai malam. Maaf ya, Bu. Drakor kan mesti kan? Drakor Bu. Nah itu kan. Nah itu
siapa yang ngasih filenya filmnya tuh siapa? Marcel ya? Iya Bu, teman saya. Suka tukar-tukaran link kok Bu. Coba nanti Marcel tak panggil juga ya di sini ya, nggak usah Iya, Bu. ngasih link-link kayak gitu. Oke, aman. Hengke, Iya, Bu. tadi terlambat Iya, Bu. karena bangun kesiangan gara-gara nonton drakor. Menurut kamu ya Hengke ya, kenapa kamu melakukan itu Hengke? Kenapa kamu nonton drakor sampai malam? Soalnya kalau nonton drakor setengah-setengah agak penasaran kok Bu. Jadi kalau saya nonton drakor harus full semua episode sampai tamat. Harus setiap hari nontonnya. Ya enggak juga sih Bu. Setamatnya aja. Mesti ini gara-gara Marcel ya pokoknya ya. Semua itu gara-gara Marcel. Nah Hengke, kira-kira kamu pernah membuat keyakinan kelas nggak? Pernah di kelas Bu Evi pernah. Pernah ya? Bu Ratna. Itu kira-kira apa ya bunyinya ya keyakinan kelas itu ya? Datang tepat waktu salah satunya. Datang tepat waktu. Kira-kira apa yang kamu lakukan hari ini datang terlambat itu sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke. Miss Bu Ratna itu pernah muda juga, pernah terlambat juga. Jadi apa yang Hengke lakukan hari ini terlambat, Bu Ratna juga pernah melakukannya. Jadi don't worry, be happy ya. Namun Hengke pasti punya solusi-solusi ya. Solusinya bukan dari Bu Ratna, tapi dari kamu sendiri. Kira-kira solusinya apa Hengke? Saya masih senang nonton drakor Bu. Apa mungkin ngatur waktunya aja kali ya Bu? Mengatur waktunya. Nggak malam tapi pas siang aja. Oke, jadi kamu pengen tetap nonton drakor buat healing. Iya Bu. Tapi di Hari libur, Ibu teman saya ketawain saya Bu. Oh ya nanti tak panggil lagi, nih, tak restitusi lagi ya. Oke, jadi hari ini kamu sudah membuat solusinya dari Bu Ratna apa dari Hengke sendiri? Dari Hengke, dari saya Bu. Dari Hengke sendiri ya. Terus Hengke, kira-kira ada ndak orang yang bisa membantu kamu mungkin biar kamu konsisten sesuai dengan solusimu tadi? Bisa dengan bantuan orang, tapi sebenarnya dari saya sendiri juga sudah cukup Bu. Mulai kapan itu akan kamu lakukan? Saya usahakan mulai besok Bu. Mulai besok ya, bener ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh cerita sama Bu Ratna ya. Bu Ratna ada di ruang PK ya. Jadi nanti tolong lakukan inisiatif yang kamu lakukan, yang kamu pilih sendiri. Oke Hengke? Next time don't be late. Oke? Thank you ya Hengke Terima ya. kasih ya, Ya, Bu. oke. Manajerial, betul. Lah dari dua kasus restitusi itu apa sih bedanya? Sebenarnya dua-duanya itu melanggar peraturan kan. Cuma yang dibutuhkan anak adalah pada penguatan identitas anak itu sendiri. Tapi kalau misal tadi siapa ini Mas Doni, siswa MTS, Pak Sopan itu langsung, Doni, kenapa kamu merokok? Kalau kamu bisa merokok lagi, tak kasih kamu rokok 5 bungkus, langsung habis 1 jam. Itu kira-kira akan mendidik siapa? Pak Doni sebagai siswa MTS nggak? Nggak kan? Hanya pada rasa takut nanti kalau sampai ketahuan Pak Wildan kembali, tapi tidak ada perubahan karakter. Lah yang tadi dilakukan Pak Wildan sudah mulai memberikan perubahan karakter, artinya adalah menguatkan identitas, memberikan solusinya, dampaknya kalau merokok itu seperti apa. Begitu juga tadi Bu Evi dan Bu Amalia juga, gimana caranya Bu Amalia sebagai siswinya tidak melakukan kesalahan terlambat lagi. Kemudian dari Bu Evi-nya sebagai Bu Ratna menawarkan solusi tapi dari diri peserta didik itu sendiri, sehingga anak-anak itu tidak merasa dibebani pada perintah gurunya, tapi mereka memilih karena memberikan solusi kepada dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pada budaya positif kali ini, sebelum saya tutup, harapan saya adalah teman-teman yang tergabung dalam budaya positif
bisa menerapkan ini minimal di dalam kelasnya masing-masing. Jadi sudah tidak ada lagi guru yang menangani siswa dengan cara hukuman, dengan cara mengawasi, memberikan kata-kata halus tapi menyakitkan sehingga anak kehilangan identitas. Berarti posisi kita berusaha di posisi manajer gitu nggih. Wah, saya kayak berasa dipantau PP. Calon PP ya, berasa dipantau PP. Oh ya bener apa enggak ya? Tak sampaikan gitu nggih. Sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk melakukan budaya positif sedikit demi sedikit di dalam kelas. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dan bisa membentuk karakter baik di SMK Negeri 6 Semarang. Gitu nggih. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Sudah jelas nggih, sangat jelas nggih. Terima kasih. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.